Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam Padang Panjang Sepekan. Dari Comment Center Padang Panjang bersama saya Derit M. Harika. Kita langsung ke informasi pertama. Berita terakhir 20 and action. Menyambut Ramadan 1443 Hijriah menjadi tema wirid bulanan Korpri Jumat 1 April 2022 di Masjid Islamic Center Padang Panjang. Kegiatan ini sekaligus menyambut Hari Ramadan 1443 Hijriah. Menyambut Ramadan 1443 Hijriah menjadi tema wirid bulanan Korpri pada Jumat 1 April 2022 di Masjid Islamic Center. Kegiatan religi kali ini bertepatan dengan 1 hari menjelang bulan suci. Turut hadir Wali Kota Fadli Amran bersama Wakil Wali Kota Asrul, seluruh pejabat, ASN, dan THL di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang. Dalam kesempatan tersebut, Wako Fadli menyampaikan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Wako Fadli juga mengharapkan ASN mendapatkan bekal menghadapi puasa Ramadan agar meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, dirinya mengajak meningkatkan ibadah dan tetap bersemangat melayani masyarakat. Tampil sebagai penceramah Kepala Kemenak Kota Padang Panjang Alizar Chan. Alizar menyampaikan tausiah yang berisi tentang persiapan diri sebagai umat Islam menyambut bulan suci Ramadan. Haris Suyata dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang Sepekan. Gelar nonton bareng BRI Liga 1 dalam rangka Brimo 1000 di High Cafe, pimpinan Bank BRI Cabang Padang Panjang ajak masyarakat untuk lakukan pembayaran dengan Brimo melalui scan kris. Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia atau BRI Padang Panjang menggelar nonton bareng BRI Liga 1 dalam rangka Brimo 1000 di High Cafe pada Jumat 25 Maret 2022. Brimo 1000 merupakan acara nonton bareng pertandingan sepak bola BRI Liga 1 di 1000 titik di seluruh Indonesia yang dilaksanakan 450 kantor cabang BRI seluruh Indonesia. Untuk Kota Padang Panjang mengambil merchant yaitu High Cafe dengan program diskon 50% untuk pembelian makanan dan minuman dengan scan kris pada aplikasi Brimo selama acara nonton bareng berlangsung. Dan juga membagikan hadiah menarik bagi penonton terheboh dan penonton terfavorit. Asisten Manajer Layanan Operasional Adi Rahmat Taufik mengatakan pertandingan BRI Liga 1 yang berlangsung antara Borneo FC dan Madura United FC diikuti 3 kantor BRI sekota Padang Panjang. Di antaranya KC Padang Panjang, Unit Kodia 1, dan Unit Kodia 2. Cynthia Putri Lydia dan Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang Sepekan. Sebanyak 121 orang santri MTS dan MA Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah ikuti wisuda tahfiz ke-11. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Asrul. Sebanyak 121 santri MTS dan MA Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah mengikuti wisuda tahfiz ke-11 pada Sabtu 26 Maret 2022. Wakil Wali Kota Asrul turut hadir dalam kegiatan tersebut. Wawako Asrul dalam sambutannya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Ponpes Kauman Muhammadiyah yang sukses melaksanakan khatam tahfiz. Lebih lanjut, Wawako Asrul mengatakan, Pemko senantiasa mendorong terlaksananya program-program keagamaan lantaran sejalan dengan visi pemerintahan menjadikan Kota Padang Panjang sebagai kota yang bermarwah dan bermartabat. Pemko juga telah menyetujui penyaluran bantuan dana kepada Ponpes sebanyak 300 juta rupiah. Sementara itu, Mudir Ponpes Kauman Darliana mengatakan wisuda tahfiz kali ini mengalami peningkatan secara kualitas dan kuantitas. Ada sekitar 15 santri yang berhasil mencapai 30 juz hafalan. Jumlah ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 8 santri mencapai 30 juz. Turut hadir Kakan Kemenak Kota Padang Panjang Alizar Chan, unsur Forkopimda, dan undangan lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Pengurus Dewan Perwakilan Daerah Payuang Panji Suku Koto Sadunia atau PPSKS Pabaspo periode 2021-2026 resmi dikukuhkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Pusat PPSKS Damswar.
Pengurus Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Payuang Panji Suku Koto Sadunia atau PPSKS Padang Panjang Batipuh 10 Koto periode 2021-2026 resmi dikukuhkan pada Sabtu 26 Maret 2022 di Gedung M. Syafi'i. Diketuai Ireli Sofa, Datuk Tan Majolelo, DPD PPSKS Pabasko dikukuhkan Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat atau DPP PPSKS Damsuar, Datuk Bandaro Putiah, mantan Wakil Bupati Padang Pariaman. Pengukuhan ini turut disaksikan Wakil Wali Kota Asrul. Wawako Asrul menyampaikan Pemko mendukung terbentuknya berbagai organisasi di Kota Padang Panjang, apalagi organisasi berbasis kesukuan yang tentunya memiliki potensi yang besar. Sementara itu, Ireli Sofa mengucapkan terima kasih kepada seluruh suku Koto yang hadir dari berbagai daerah dalam pengukuhan tersebut, di antaranya Jabodetabek, Pekanbaru, Dumai, Agam, Padang, Padang Pariaman, Pasaman, dan daerah lainnya. Turut hadir Ketua GOW Nova Erayanti Asrul yang juga dilantik hari tersebut sebagai bagian dari pengurus PPSKS, unsur Forkopimda, dan undangan lainnya. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Sambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, tim penggerak PKK Kota Padang Panjang adakan pengajian dengan menghadirkan Ustadz Syamsur Rizal. Tim penggerak PKK Kota Padang Panjang menggelar pengajian guna menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Pengajian dengan penceramah Ustadz Syamsur Rizal tersebut digelar di Masjid Islamic Center pada Selasa 29 Maret 2022. Pengajian diikuti seluruh pengurus dan kader PKK Kota, Kecamatan, dan Kelurahan. Acara dibuka oleh Ketua TPPKK Kota Dian Puspita Fadli Amran. Dr. Dian mengajak pengurus dan kader PKK dapat memaksimalkan ibadah selama bulan suci Ramadan. Lebih lanjut disebutkan Dian, meski puasa, kader PKK harus tetap bersemangat menjalankan 10 program pokok PKK. Sementara itu, Ustadz Syamsur Rizal dalam tausiahnya menyampaikan agar bergembira menyambut Ramadan serta mengawalinya dengan saling memaafkan satu sama lain. Usai ceramah, acara dilanjutkan dengan penyampaian informasi oleh Sekretaris PKK Kota, Aisyah. Hari Suyata dan juru kamera Wulya Martayadi, Padang Panjang sepekan. Membuka acara Festival PDIKM, Bunda Literasi Dian Puspita Fadli Amran usulkan kegiatan khusus anak-anak tingkat TK atau RA datang ke PDIKM untuk berwisata sekaligus mengenal kebudayaan Minangkabau. Bunda Literasi Dian Puspita Fadli Amran membuka Festival PDIKM di Aula Medan Nan Bapane, Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau pada Senin 28 Maret 2022. Festival PDIKM ini berlangsung selama 2 hari hingga Selasa 29 Maret 2022 yang diikuti anak TK atau RA sekota Padang Panjang. Pada pembukaannya, Dr. Dian mengatakan kegiatan Festival PDIKM ini mengusulkan kegiatan khusus untuk anak-anak tingkat TK atau RA dengan berwisata dan juga mendapatkan informasi tentang kebudayaan Minangkabau. Dian mengharapkan kepada para guru-guru untuk bisa mengajak anak-anak rutin datang ke PDIKM agar meningkatkan kreativitas anak-anak dalam memainkan permainan tradisional dan juga mengetahui informasi kebudayaan Minangkabau. Festival PDIKM ini juga diisi dengan berdongeng yang dipandu pendongeng Niki Martoyo dan dilanjutkan dengan lomba mewarnai dan permainan tradisional. Ikut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Mai Harman, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ian Kasbari, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sri Hidayani Soni, dan undangan lainnya. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Peringati milad ke-64 SMP Negeri 2 Padang Panjang adakan perayaan sekaligus perpisahan kelas 9 angkatan ke-64 tahun ajaran 2021-2022. Berdiri sejak 28 Maret 1958, SMP Negeri 2 Padang Panjang rayakan milad ke-64. Perayaan dibarengi dengan perpisahan 185 siswa-siswi kelas 9 angkatan ke-64 tahun ajaran 2021-2022 serta kegiatan Tarib Ramadan Senin 28 Maret 2022.
Acara ini dihadiri staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Zulkifli, mantan wakil wali kota Mawardi, yang juga ketua alumni SMP Negeri 2, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ali Tabrani, Sekretaris Umum BKPRMI Sumbar Maisar Setiawan Munaf, dan Kepala SMP Negeri 2 Alpa Beta Nazar. Zulkifli mengucapkan selamat hari jadi SMP Negeri 2 yang ke-64 dan berharap di usia yang sudah matang tersebut, SMP Negeri 2 dapat terus melahirkan insan-insan yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan visi misi Kota Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat, ia menyebutkan Pemko akan senantiasa mendukung perkembangan dan kelancaran proses belajar mengajar di SMP Negeri 2. Pada kesempatan yang sama, Ali Tabrani menyampaikan dengan milad ke-64 akan selalu menambah motivasi, selalu berbuat yang lebih baik untuk SMP Negeri 2 dan juga untuk perkembangan dunia pendidikan di Kota Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Man 1 Padang Panjang laksanakan wisuda tahfiz Al-Quran dan pelepasan santri kelas 12. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul. Wisuda tahfiz Al-Quran dan pelepasan santri kelas 12 yang digelar Man 1 Padang Panjang dilaksanakan pada Rabu 30 Maret 2022 di halaman sekolah tersebut. Wakil Wali Kota Asrul mengapresiasi tenaga pendidik Man 1 dalam perannya mengajarkan generasi muda meneruskan tradisi Rasulullah SAW dalam menyiapkan generasi penghafal Al-Quran. Dalam kesempatan tersebut, Wawako Asrul juga menyampaikan tentang penghargaan yang diterima Wali Kota Fadli Amran sebagai kepala daerah yang punya perhatian besar dan berkontribusi terhadap pembinaan aspek keagamaan, pendidikan, dan tatanan sosial kemasyarakatan, serta prestasi yang diperoleh 6 putra-putri Padang Panjang yang mewakili kafilah Sumatera Barat di ajang Festival Anak Soleh Indonesia ke-11 tingkat nasional tahun 2022 di Kota Palembang, Sumatera Selatan beberapa hari lalu. Sementara itu, Kepala Man 1 Julpiadi Huta Barat menyebutkan pihaknya terus mencoba membangun segala potensi anak didik di Man 1. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 74 siswa diwisuda tahfiz dengan peserta terbaik Muhammad Lutfi Idris dengan hafalan 12 juz dan Miskah Sofiarani dengan hafalan 10 juz. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba dan pergaulan bebas di SMP Cahaya Al-Quran Ngalau, Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran mengajak generasi muda untuk melakukan hal-hal positif demi mewujudkan SDM berkualitas. Dalam acara penyuluhan tentang bahaya narkoba dan akibat dari pergaulan bebas oleh Pokja 1 TPPKK Kelurahan Ngalau di SMP Cahaya Al-Quran Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, pada Rabu 30 Maret 2022, Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran mengatakan, generasi muda identik dengan sosok individu pada usia produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik. Mereka revolusioner, optimis, berpikiran maju dan memiliki moralitas. Karenanya harus tetap melakukan hal-hal positif dengan menjauhi narkoba. Dian juga meminta agar generasi muda Kota Padang Panjang untuk tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan maut menggunakan narkoba, sebab hal tersebut hanya akan menyebabkan hilangnya masa depan yang cerah. Tak lupa Dian mengajak anak muda untuk bisa mengendalikan diri, mengontrol pikiran, dan menjaga iman. Jangan sampai mau terpengaruh oleh pergaulan dan lingkungan yang menjerumuskan hingga membahayakan diri. Sosialisasi penyuluhan ini turut didampingi Ketua GAN Dalius Rajab dan Wahyu Ramadana selaku Duta Narkoba Kelurahan Ngalau, serta turut dihadiri Camat Padang Panjang Timur Asrul. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 40 kader PKK Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur ikuti pelatihan public speaking yang menghadirkan narasumber, salah satunya Ketua TPPKK Padang Panjang Dian Puspita Fadli Amran.
Pelatihan public speaking di Aula Kantor Lurah Koto Panjang pada Kamis 31 Maret 2022 yang diikuti 40 kader PKK Kelurahan Koto Panjang mendatangkan narasumber dari TP PKK Kota Padang Panjang. Di antaranya, Ketua TP PKK Dian Puspita Fadli Amran, Sekretaris Aisyah, dan Sekretaris 1 Tia Setiawati. Dr. Dian saat memberikan materi public speaking dan teknik presentasi menjelaskan public speaking merupakan kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Tujuan keahlian public speaking adalah memberikan informasi kepada orang banyak. Disebutkan dalam public speaking, gestur tubuh sangat penting diperhatikan. Sementara itu, Aisyah menyampaikan motivasi dalam PKK untuk public speaking. Sebagai seorang public speaker, harus mengetahui materi yang disampaikan. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Camat Gusrial dan dihadiri Lurah Koto Panjang, Wirajaya Septika, dan undangan lainnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Sebelum dilakukan pengukuhan, Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik atau FJKIP terima sosialisasi dari Komisi Informasi dan FJKIP Sumatera Barat. Bertempat di Auditorium MIFAN pada Kamis 31 Maret 2022, Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik atau FJKIP Kota Padang Panjang menerima sosialisasi dari Komisi Informasi Sumatera Barat dan FJKIP Sumbar sebelum dikukuhkan. Ketua KI Sumbar Noval Wiska saat memberikan sambutan mengatakan, kewajiban dari FJKIP adalah mensupport kerja dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama yang mana itu adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. FJKIP Padang Panjang ini merupakan yang ketiga di Sumatera Barat. Sebelumnya, Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara itu, Ketua FJKIP Sumbar Gus Riono juga menjelaskan, FJKIP merupakan penguatan dari posisi jurnalis dan kerja-kerja jurnalistik. Dengan berkumpulnya jurnalis dalam satu wadah organisasi dan media akan lebih memudahkan untuk mendapatkan informasi. Selain memasifkan keterbukaan informasi publik, FJKIP juga harus merancang program bagaimana memberitahu dan menghimbau masyarakat bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak mereka. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Membuka Musrenbang RKPD tahun 2023, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran mengatakan pendidikan, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kualitas SDM masih menjadi fokus utama Padang Panjang tahun 2023. Musrenbang RKPD tahun 2023 diadakan di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Kamis 31 Maret 2022. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Fadli Amran menyampaikan Smart City harus jadi perhatian bersama di tahun 2023. Baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan harus melirik semua potensi yang bisa disumbangsikan. Lebih lanjut, Wako Fadli menyampaikan pencapaian visi, beasiswa murid dan guru juara, Universal Health Coverage, BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung Pemko, serta pengembangan pariwisata dengan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan juga menjadi fokus utama. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Mesra dalam kesempatan tersebut berharap hasil Musrenbang RKPD tahun 2023 ini dapat disinkronkan dengan hasil penjaringan aspirasi anggota Dewan yang dituangkan melalui pokok pikiran atau pokir DPRD. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Asrul, Wakil Ketua DPRD Imral, Forkopimda, pejabat di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang, Bapeda dari Provinsi, Ninyak Mama, serta pimpinan organisasi masyarakat lainnya. Andas Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Bertempat di Balairung Adat Kan Lareh Nan Panjang, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran kukuhkan Yayasan Anak Nagari Lareh Nan Panjang. Yayasan Anak Nagari Lareh Nan Panjang dikukuhkan Wali Kota Fadli Amran pada Kamis 31 Maret 2022 di Balairung Adat Kan Lareh Nan Panjang. Wako Fadli menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kenagarian Lareh Nan Panjang yang telah mendirikan yayasan yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, pembangunan, dan pendidikan tersebut.
Wakofarli berharap kehadiran Yayasan Anak Nagari Larihnan Panjang dapat menciptakan nagari yang mandiri serta mampu mempertahankan hukum adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan fungsi dan peranan adat nagari. Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Eka Seprianus Datua Majo Kayu menjelaskan, Yayasan Anak Nagari Larihnan Panjang adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial budaya sejak tahun 1998. Guna membantu masyarakat yang kurang mampu di kenagariannya. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran kunjungi pelatihan pembuatan souvenir oleh pengusaha mikro sekota Padang Panjang yang digelar oleh Dinas Perdakop UKM. Bertempat di Aula Mifan Waterpark pada Kamis 31 Maret 2022, Wali Kota Fadli Amran mengunjungi kegiatan pelatihan pembuatan souvenir bagi para pelaku usaha mikro sekota Padang Panjang yang digelar oleh Disperdakop UKM Kota Padang Panjang. Pelatihan pembuatan souvenir ini sebelumnya telah dilaksanakan selama 4 hari sejak Senin 28 Maret 2022. Dalam kesempatan tersebut, Wakofarli mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pembinaan kepada para pelaku souvenir di Kota Padang Panjang. Wakofarli berharap melalui pelatihan tersebut dapat menumbuhkan kreativitas untuk dapat menggali lebih banyak lagi potensi dan karya souvenir. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Menutup pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana oleh kelompok siaga bencana Kelurahan Sekota Padang Panjang, Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran menyampaikan KSB untuk tetap solid dan hadir di tengah masyarakat. Wali Kota Fadli Amran menutup pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi KSB Kelurahan Sekota Padang Panjang pada Kamis 31 Maret 2022 di Auditorium Mifan Waterpark. Wakofarli mengapresiasi kegiatan yang diadakan melalui pokok pikiran anggota DPRD Novi Henry, Datuk Bagindo Saidi tersebut. Wakofarli juga menyampaikan kelompok siaga bencana harus terus berkomunikasi dan berkoordinasi, serta membangun solidaritas dengan pihak kelurahan yang hadir bersama di tengah masyarakat ketika terjadi bencana. Sementara itu, Novi Henry yang juga Ketua PMI Kota Padang Panjang menyebutkan, Padang Panjang masuk daerah rawan bencana. Untuk itu perlu mengadakan kegiatan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia dalam kebencanaan bagi warganya. Sementara itu, Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, Iputu Venda berharap melalui kegiatan ini dapat melahirkan KSB potensial yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik bagi Kota Padang Panjang. Andes Maradona dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Berita tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Dalam kesempatan kali ini, kami mewakili keluarga besar Padang Panjang TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga semua perbuatan kita selama bulan Ramadan menjadi tambahan amal kita. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.